Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali melanjutkan materi tentang teks laporan hasil observasi bagian kedua. Yang sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang teks laporan hasil observasi pada bagian pertama. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan fakta penjenis dan fakta pendeskripsi. Poin ini sudah kita bahas sebelumnya pada bagian pertama, yaitu tepatnya pada poin ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Berikut penjelasannya. Teks laporan hasil observasi menggunakan kata nomina atau frasa nomina yang diikuti oleh fakta penjenis dan fakta pendeskripsi. Keduanya sama-sama berfungsi menjelaskan. Bedanya, fakta penjenis memberikan penjelasan yang berperan mengklasifikasikan nomina atau frasa nomina. Sedangkan, fakta pendeskripsi memberikan penjelasan yang berperan mendeskripsikan sifat-sifat nomina atau frasa nomina. Berikut ini adalah tambahan penjelasan tentang apa itu kata nomina dan apa itu frasa nomina. Kata nomina atau kata benda adalah suatu kata yang menunjukkan identitas asli atau nyata dari suatu objek atau benda yang tidak dapat dijabarkan atau diuraikan lagi ke bentuk yang lain. Contoh kata benda atau nomina adalah lemari, radio, televisi, buku, pulpen, dan lain-lain. Frasa nomina. Frasa nomina merupakan frasa yang terbentuk dari dua atau lebih kata yang unsur intinya adalah kata benda. Oleh karena itu, frasa ini biasanya menduduki unsur subjek atau objek. Berikut contohnya. Contoh pertama, adik membeli bola kaki. Frasa nomina sebagai unsur objek. Jika kita jabarkan, adik sebagai subjek, membeli sebagai predikat, bola kaki sebagai objek. Contoh kedua, rambut keriting paman dipotong. Frasa nomina sebagai unsur subjek. Jika kita jabarkan, rambut keriting sebagai subjek, paman sebagai predikat, dipotong sebagai objek. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu tentang apa itu fakta penjenis dan apa itu fakta pendeskripsi. Fakta penjenis berperan mengklasifikasikan suatu benda dan tidak dapat disisipi oleh kata lain. Contohnya, rumah merupakan suatu bangunan dengan beberapa unsur pembentuknya. Akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang mencatat transaksi-transaksi keuangan seperti penjualan, hutang, perubahan aset, ataupun modal perusahaan. Dari contoh ini, kita dapat mengetahui bahwa fakta penjenis berperan mengklasifikasikan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa klasifikasi dapat terjadi jika objek yang dilaporkan merupakan objek yang bersifat umum. Selanjutnya ada fakta pendeskripsi. Fakta pendeskripsi berperan mendeskripsikan sifat-sifat benda seperti ukuran, warna, rasa, atau sifat fisik lainnya. Kata-kata pendeskripsi itu dapat didahului atau diakhiri dengan kata-kata penyangat seperti sangat, amat, sekali, super, paling. Dan kata pembanding lebih, kurang. Atau kata pewatas yang. Contohnya, ruang tamu itu luas. Bisa kita ubah menjadi ruang tamu itu sangat luas. Kemudian, lantai teras lebih tinggi daripada lantai ruang tamu. Setelah kita selesai membahas tentang apa itu fakta pendeskripsi dan fakta penjenis, berikutnya yang kita bahas di sini adalah apa itu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Yang pertama kita bahas adalah kalimat simpleks. Kalimat simpleks atau bisa kita sebut juga sebagai kalimat tunggal, yaitu kalimat dalam sebuah teks yang dapat dibentuk hanya oleh satu klausa, yaitu bagian yang memiliki subjek dan predikat. Kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut sebagai kalimat simpleks atau biasa disebut pula sebagai kalimat tunggal. Berikut contohnya. Contoh yang pertama. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Jika kita jabarkan,
maka ada sebagai predikat, beragam jenis topeng sebagai subjek, di museum ini sebagai keterangan. Kalimat pertama bisa kita sebut sebagai kalimat tunggal karena sudah memenuhi unsurnya, yaitu adanya subjek dan predikat. Walaupun keterangannya kita hilangkan, dia tetap dikatakan sebagai kalimat simpleks. Contoh yang kedua, kelelawar merupakan hewan unik. Jika kita jabarkan, kelelawar sebagai subjek merupakan sebagai predikat, hewan unik sebagai pelengkap. Kalimat kedua ini juga tetap bisa dikatakan sebagai kalimat simpleks, karena sudah memenuhi unsur yaitu subjek dan predikat. Contoh yang ketiga, wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Jika kita jabarkan, wayang tersebut sebagai subjek, berbentuk sebagai predikat, pipih sebagai objek, seperti wayang kulit sebagai keterangan. Kalimat ketiga juga bisa disebut sebagai kalimat simpleks, karena sudah memenuhi unsur subjek dan predikat. Berikutnya ada kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Kalimat kompleks dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada kalimat majemuk setara dan yang kedua kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara memiliki dua klausa yang setara dalam satu kalimat. Kalimat majemuk setara biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif atau konjungsi setara. Berikut contohnya. Kalimat pertama, dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Jika kita jabarkan, maka dalam budaya modern sebagai keterangan, wayang sebagai subjek berfungsi sebagai predikat, menghibur sebagai pelengkap, dan sebagai konjungsi koordinatif atau konjungsi setara, dan mendidik sebagai pelengkap. Contoh yang kedua, kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Jika kita jabarkan, maka kelelawar sebagai subjek, aktif sebagai predikat, pada malam hari sebagai keterangan, tetapi sebagai konjungsi koordinatif atau konjungsi setara, tidur sebagai predikat, pada siang hari sebagai keterangan. Penjelasan untuk kalimat pertama yaitu dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Klausa pertama terletak pada wayang berfungsi menghibur. Klausa kedua terletak pada mendidik. Muncul pertanyaan, kenapa setelah konjungsi tidak terdapat subjek dan predikat? Karena subjek dan predikatnya sudah ada pada klausa pertama. Itulah fungsinya konjungsi koordinatif, untuk berfungsi menyetarakan. Sedangkan penjelasan untuk kalimat kedua, yaitu kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Di klausa kedua, tidak terdapat subjek, karena sudah terdapat di klausa pertama, yaitu kelelawar. Berikutnya, kalimat majemuk bertingkat memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Fungsi-fungsi yang membentuk tingkat, yaitu yang mengikuti konjungsi subordinatif, disebut klausa bawahan atau anak kalimat. Kalimat majemuk bertingkat biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi subordinatif atau konjungsi bertingkat. Berikut contohnya. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut, karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Seperti yang bisa kita lihat, bahwa pada kalimat ini terdapat dua klausa. Klausa pertama yaitu keberadaan di Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut. Klausa kedua, kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Yang membuat adanya klausa atasan dan klausa bawahan yaitu konjungsinya, yaitu konjungsi subordinatif karena. Berikutnya, penjelasan tentang perbedaan teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi.
Teks laporan hasil observasi yang pertama bersifat universal yang di dalamnya terdapat fakta klasifikasi dan fakta deskripsi. Teks deskripsi yang pertama bersifat unik dan individual yang di dalamnya terdapat fakta deskripsi yang spesifik. Kemudian yang kedua dari laporan hasil observasi yaitu menitik beratkan pada pengelompokan sesuatu ke dalam jenisnya sesuai dengan ciri-ciri umum. Sedangkan yang kedua dari teks deskripsi yaitu menekankan pada uraian bentuk, ciri, dan keadaan secara spesifik pada tempat dan waktu tertentu. Yang ketiga dari laporan hasil observasi yaitu berkaitan dengan hubungan berjenjang antar kelas dan subkelas. Sedangkan yang ketiga dari teks deskripsi yaitu menitik beratkan pada hubungan keseluruhan dengan bagian-bagiannya. Yang terakhir dari materi ini adalah fungsi dari teks laporan hasil observasi. Fungsi yang pertama yaitu melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Fungsi yang kedua yaitu menjelaskan penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, sebagai sarana pendokumentasian. Yang keempat, sebagai sumber informasi terpercaya. Sekian penjelasan dan penyampaian materi dari teks laporan hasil observasi. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar atau bisa diajukan pertanyaan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.